Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Daijuka atau dalam bahasa Indonesianya adalah bab 10, yakni untuk menyatakan atau untuk pernyataan yang berisi tentang sebuah informasi. Nah, ini adalah kata kuncinya. Bisa dibaca ya? Apa ini? Ini artinya adalah dibaca dengan so des. Artinya sepertinya. Nah, jadi pada bab 10 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pola kalimat. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yakni ada penggunaan kata sodes pada kata kerja bentuk kamus atau sekarang. Masih ingat dengan kata kerja bentuk kamus? Nah, jadi kata kerja bentuk kamus kita ambil contoh kata yomimas. Nah, yomimas ini kan kata kerja bentuk mas ya. Nah, kalau mau diubah ke dalam bentuk kamus, caranya masnya ini dicoret. Tinggal sisa kata yomi. Nah, kalau ingin mengubah kata kerja ke dalam bentuk kamus, maka satu huruf di belakang mas ini diubah menjadi silabel u. Jadi, yomi ke dalam bahasa Jepang, ke dalam bentuk kamus adalah yomu. Ya, jadi perlu diingat kata kerja bentuk kamus adalah kata kerja yang akhirannya adalah silabel u. Baik, contoh pola kalimat yang pertama ada tegami ni yoruto inda sangwa mousugu kokoni kuru so desu. Nah, dari kalimat ini yang mana yang merupakan kata kerja bentuk kamusnya? Betul. Jadi kata kerja bentuk kamusnya yakni ada di sini ya. Nah, jadi kuru ya. Saya kasih tanda di sini. Tanda garis biru ini merupakan kata kunci. Yang ini kuru ini adalah kata kerja bentuk kamus ya. Jadi kuru ini awalnya adalah kata kimas. Kimas ini artinya datang. Nah, diubah ke dalam bentuk kamus karena dia adanya di golongan 3, jadi bukannya kiu ya, bukan ku tapi menjadi kuru. Nah, golongan 3 ini kan banyak pengecualian ya. Jadi kuru. Jadi kuru ini kata dasarnya adalah kimas. Kimas itu artinya datang. Nah, tegami. Tegami itu artinya surat. Niyoruto berdasarkan. Kata kunci yang kedua pada bab 10 ini ada niyoruto juga merupakan kata kunci ya. Jadi boleh ditandai di buku catatannya masing-masing, disamakan. Niyoruto itu artinya berdasarkan. Indah sang berarti saudara Indah. Wa itu partikel menyatakan subjek. Mousugu itu artinya segera. Koko di sini atau ke sini ya, boleh. Nah, jadi yang pertama ada surat berdasarkan saudara Indah segera ke sini datang dan sepertinya. Jadi kalau kita terjemahkan, menemukan kalimat seperti ini, urutan yang pertama kali harus diterjemahkan adalah kata niyoruto. Jadi niyoruto ini yang pertama. Jadi berdasarkan surat, baru lari ke partikel wa-nya. Seperti biasa, yang di depan partikel wa itu yang selanjutnya. Jadi berdasarkan surat saudara Indah, langsung lari ke belakang ya. Sepertinya akan datang
Sepertinya akan datang dulu apa segera? Akan datang atau segera. Jadi yang ini ya. Jadi ini yang keempat, ini diganti bukan yang ketiga tetapi yang kelima di sini. Berdasarkan surat, Saudara Indah sepertinya akan segera datang ke sini. Seperti itu ya. Jadi, Tegami ni yoru to Indah sang wa mousugu koko ni koroso desu. Itu artinya, berdasarkan surat, Saudara Indah sepertinya akan segera atau segera akan datang ke sini. Nah, kalau menemui pola kalimat seperti ini, ada sodes biasanya diiringi dengan itu biasanya berbarengan dengan ni yoruto. Jadi yang harus pertama kali terjemahkan adalah ni yoruto-nya dulu berdasarkan. Nah, berdasarkan apanya nih? Dicari dulu. Sumbernya dari mana? Ya nih, surat. Itu urutan yang kedua. Urutan yang ketiga dicari dulu partikel wa-nya. Terus yang biasanya nomor 1, ini nomor 3 di sini. Jadi berdasarkan apanya? Jadi cari berdasarkan sumbernya. Urutan yang ketiga dicari subjeknya. Jadi berdasarkan sumber itu 1, 2, yang ketiga subjek. Lalu yang keempat ini sodes ini sepertinya. Terus kira-kiranya kapan? Segera. Lalu kata kerjanya urutan yang ke-6 datang. Dan urutan yang ke-7 adalah kata tunjuk tempatnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjut dengan urutan yang kedua, yakni penggunaan sodes pada kata kerja bentuk lampau. Bentuk lampau masih ingat kalau kayak gini ya. Ada yomimas itu bentuk kamus, yomimas bentuk mas, yomu itu bentuk kamus, dan bentuk lampaunya dari kata yomimas apa? Jadi bentuk lampaunya adalah yomi mashita. Selalu ingat ya, bentuk lampau ini ditandai dengan akhiran sita-sitaan. Pokoknya berakhiran sita-sitaan itu menyatakan ada bentuk lampau. Jadi di sini ada Tegami ni yoru to Masao sang wa saikin bari ita so desu. Bari ita so desu. Nah, di sini ada kata ita. Ita ini kata dasarnya adalah ikimas. Kenapa bisa jadi ita sensei? Masnya ini diubah, ki-nya ini, ingat ciri bibini, dia berubah jadi eta. Jadi awalnya artinya pergi. Kalau menjadi eta berarti sudah pergi. Baik, mari kita terjemahkan. Tegami masih sama, surat Nyoruto berdasarkan Masao Sangwa, artinya saudara Masao. Saiking, di sini saiking itu artinya baru-baru ini. Lalu ada bari. Bari itu artinya bali, itu artinya ke, lalu ita sudah pergi dan diakhiri dengan sodes sepertinya. Mari kita terjemahkan. Jadi urutan yang pertama adalah berdasarkan, dicari sumbernya adalah surat. Jadi berdasarkan sumbernya surat, lalu subjeknya siapa? Masao-san. Berdasarkan surat saudara Masao, lalu yang keempat adalah sodes sepertinya. Lalu yang kelima adalah keterangan waktunya, yakni baru-baru ini. Baru-baru ini. Yang keenam kata kerjanya sudah pergi. Yang ketujuh kata tunjuk partikel ke Bali. Seperti itu ya minasang ya. Dilanjut dengan pola kalimat yang ketiga, yakni penggunaan kata sodes pada kata kerja bentuk yang akan datang. Seperti itu. Jadi bentuk yang akan datang ini diakhiri dengan tai-tai. Masih ingat? Ada dua, ada tai dan juga ada tain.
Kalau tai itu ingin, kalau tain itu ingin sekali. Seperti itu ya. Nah, di sini ada tegami ni yoruto koro-san wa eigo o benkyou shitai sou desu. Nah, di sini ada kata shitai. Nah, shitai ini kata dasarnya adalah shimas. Kenapa bisa jadi tai? Shimas ini artinya melakukan. Ketika ada kegiatan yang ingin dilakukan, maka caranya adalah masnya dicoret, diganti dengan tai. Jadi shitai. Yang awalnya artinya ini melakukan menjadi shitai, ingin melakukan. Nah, di sini ada tegami masih sama ya, berdasarkan surat. Bedanya subjeknya ya, ini ada koro-san, saudara suku koro. Ego, ada yang tahu ego? Ego itu artinya bahasa Inggris. Benkyou shitai, ini satu paket dari benkyou shimas, artinya belajar. Karena ada tai jadi ingin belajar. Sodes artinya sepertinya. Mari kita terjemahkan. Yakni yang pertama nih yoruto, sumbernya masih surat. Lalu kita cari subjeknya. Di sini ada koro-san. Yang ketiga jadi berdasarkan surat saudara koro. Nah, yang keempat, sodes sepertinya ingin belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya. Jadi, kalau untuk bentuk kamus, intinya ya, yang bikin membedakan itu sebelum, kalau kata kerja bentuk kamus, sebelum sodesnya bentuk kamus, intinya. Pada kata kerja bentuk lampau, berarti sebelum sodes itu harus kata kerja bentuk ta. Lalu pada kata kerja yang akan datang, berarti sebelum sodes itu harus diakhiri dengan kata tai. Ya, seperti itu. Kita lanjut dengan pola dua kalimat yang terakhir, yakni pada kata sifat i dan pada kata sifat na. Jadi sebelum kata sodes, yang pertama adalah harus kata sifat i, dan yang terakhir harus kata sifat na. Nah, kata sifat na di sini kita pakainya na itu sama dengan akhiran nda. Jadi kalau ada sensei kan awalnya kireina, tapi kenapa ketemu sodes jadinya kireida? Kireda sodes. Jadi kata sifat na kalau mau ketemu sodes, maka nahnya ini harus diubah menjadi da. Seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah yang keempat, ada pada kata kerja sifat i, masih sama. Tegami ni yoruto Sakura-san wa mainichi isogashi sou desu. Nah, di sini ada tegami masih sama ya. Jadi yang pertama ini berdasarkan sumbernya, yakni tegami berdasarkan surat. Lalu objeknya ada Sakura-san. Berdasarkan surat saudara Sakura, yakni setiap hari keterangan waktunya, atau boleh dulu sodes, boleh. Sepertinya setiap hari keterangan waktu, dan kata sifat i-nya yakni isogashi. Isogashi itu artinya sibuk. Mainichi artinya setiap hari. Jadi tegami ni yoruto Sakura-san wa mainichi isogashi sou desu. Itu artinya berdasarkan surat saudara Sakura, sepertinya setiap hari sibuk. Sepertinya mereka lagi ngobrol gitu ya lewat WhatsApp, dan Sakura menjelaskan kalau hari-harinya ini adalah sangat sibuk sekali. Seperti itu keadaannya. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata sodes pada kata sifat na, yakni masih sama. Tegami ni yoruto Maruko-san wa genki da sou desu ya. Rumusannya seperti ini. Jadi kalau ketemu kata sifat na, mau ketemu sama sodes, na-nya ini dicoret, diganti dengan da. Jadi sumber masih sama berdasarkan surat, hanya berganti subjeknya yakni Maruko.
Terus kata sifat nanya adalah genkida. Genkida ini awalnya adalah genkina. Dan ditutup dengan sodes ya. Mari kita terjemahkan. Yang pertama masih ini ya, berdasarkan sumbernya adalah surat. Lalu yang ketiga ada subjeknya. Berdasarkan surat, saudara Maruko sepertinya sehat. Jadi mungkin mereka lagi bikin email gitu, kirim-kiriman email, surat. Posisinya jadi berdasarkan surat, kalau si Maruko itu cerita saya ini tuh sehat walafiat. Nah, yang atas juga sama, berdasarkan surat. Kalau si Sakura-san ini sepertinya setiap harinya tuh adalah sibuk. Nah, jadi intinya bab 10 ini menyatakan pernyataan yang berisi tentang sebuah informasi yang ditandai dengan kata kunci sodes. Nah, sodes ini biasanya berbarengan dengan adanya sumber atau berdasarkan, yakni Nyoruto. Jadi ingat-ingat aja bab 10 itu Nyoruto sama sodes kata kuncinya ya. Yang bikin membedakan, misalkan pada kata kerja bentuk kamus sebelum kata sodes ini harus kata kerja bentuk kamus. Lalu bentuk lampau, berarti sebelum kata sodes itu harus kata kerja bentuk ta. Yang ketiga pada kata kerja bentuk yang akan datang, berarti sebelum kata sodes harus bentuk tai. Ini untuk menyatakan keinginan. Yang keempat pada kata sifat i, yakni sebelum kata sodes berarti harus kata sifat i, yakni isogasi. Dan yang kelima adalah pada kata sifat na, berarti sebelum kata sodes harus ada kata sifat na, di mana yang awalnya kireina itu dicoret menjadi da. Jadi kata sifat na, kalau mau ketemu sodes, na-nya dicoret diganti dengan da. Seperti itu minasang. Semoga penjelasannya bisa cukup dipahami, dan apabila masih ada pertanyaan serta kekeliruan, silahkan dikeep pertanyaannya dan diajukan pada saat Zoom meeting selanjutnya. Oke, minasang, terima kasih atas waktunya. Hontou ni arigatou gozaimasu ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.